Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adil Hasim, NIM 21650057. Di sini saya akan menjelaskan itu mengerjakan tugas UAS, CBRSME dan CBRLAU. Di sini saya akan menjelaskan 20 kasus dan contoh kasusnya langsung dengan pasal undang-undang pasalnya dengan undang-undang KUHP. Oke, lanjut di sini pertama pencurian identitas, yaitu pasal 67 ayat 3 Undang-Undang PDP. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Selanjutnya, Undang-Undang KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya itu phishing, kedua phishing. Pasal 35 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem komputer, mendistribusikan dan atau mentransmisikan data, menghancurkan dan atau mengubah, menambahkan, mengurangkan data elektronik sehingga merugikan sistem tersebut, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 50 Undang-Undang ITE, setiap orang yang sedang sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, menghancurkan, atau menambahkan informasi dalam sistem elektronik atau dokumen elektronik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Selanjutnya Undang-Undang KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya yang ketiga, malware. Pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Junto pasal 34 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya yang keempat, transmowar. Pasal 30 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Selanjutnya dalam Undang-Undang KUHP pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, barang siapa dengan melawan hukum dan negara dan dengan maksud untuk menguasai penuhnya atau sebagian harta bendanya sendiri atau orang lain dengan memaksa, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang atau dengan memberi orang itu obat bius, menimbulkan rasa tak sadar atau menghilangkan kekuasaan menjalankan kehendaknya, melakukan pemerasan, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang kelima, peretasan, hacking. Dalam pasal 30 Undang-Undang ITE 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik atau memberikan informasi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak merusak, menghapus, menambah, mengubah atau membuat tidak berfungsi informasi elektronik atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengirim, atau menyebabkan adanya program komputer dan dapat merusak, mengacaukan, menghancurkan, atau membuat tidak berfungsi program komputer atau data di elektronik. Dalam Undang-Undang KUHP pada
Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan maksud menguasai sepenuhnya atau sebagian harta bendanya sendiri atau orang lain dengan memaksa, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang atau dengan memberi orang itu obat bius, menimbulkan rasa tak sadar atau menghilangkan kekuasaan menjalankan kehendaknya. Yang keenam, serangan DDoS. Dalam pasal 33 Undang-Undang ITE, yang pertama, setiap orang dilarang membuat, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 368 ayat 1, barang siapa dengan melawan hukum dan dengan maksud untuk menguasai sepenuhnya atau sebagian harta bendanya sendiri atau orang lain dengan memaksa, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 2 ayat 1. Yang pertama ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Pasal 14 menyebutkan tentang hak ekonomi pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa seorang atau jasa menggunakan tanda identitas yang sama atau sejenis dengan tanda identitas milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan melanggar hak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 82 menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin pemegang paten dapat dianggap melanggar hak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak mengumumkan atau menggunakan rahasia dagang orang lain dapat dipidana. Selanjutnya pada Undang-Undang KUHP Pasal 362, barang siapa yang dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dipergunakan oleh diri sendiri atau orang lain yang dikuasainya karena keadaan memungkinkan, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang 8, pemalsuan. Pada pasal 28 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dengan tujuan agar dipercaya bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik itu berasal dari sumber yang sah. Padahal diketahui bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik itu palsu atau mengada-ngada dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya pada Undang-Undang KUHP Pasal 266 KUHP, barang siapa membuat atau menggunakan dengan maksud untuk menipu yang dikeluarkan oleh negara atau oleh kota atau negara yang asing, atau dengan maksud untuk menipu kertas atau surat berharga, surat utang, sertifikat atau bukti yang dapat bertukaran menjadi uang, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang atau oleh pihak swasta yang mempunyai hak istimewa dipidana karena membuat atau menggunakan surat palsu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ke-9, pornografi anak. Pasal 29 pertama, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menciptakan, menawarkan, memperlihatkan, mengempor, mengekspor, mengganti, memperoleh, memiliki, menyimpan, menyewakan, meminjamkan, mendistribusikan atau menyiarkan pornografi anak. Kedua, dilarang menggunakan anak untuk kepentingan pornografi baik dengan cara melibatkan anak dan dalam produksi pornografi atau sebaliknya. Ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan paling banyak 5 miliar rupiah. Yang keempat, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya dalam Undang-Undang KUHP Pasal 282 ayat 1 KUHP, barang siapa yang di muka mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat asulasi,
dengan tenaga atau kata-kata keji yang menimbulkan rasa benci, kebencian atau permusuhan, atau yang di samping dapat merusak kehormatan atau martabat seorang, juga dapat merusak keamanan atau ketertiban umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp500. 10. Cyberbullying. Pasal 27 Undang-Undang 1 atau 2024, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 310, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan memudahkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 11. Penyebaran informasi palsu. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan dalam transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 11. Peretasan email. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik memiliki orang lain dengan cara apapun dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak Rp900. 13. Pengintaian. Pasal 448 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu Rp 10 juta setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancam kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 335 ayat 1 angka 1 Putusan MK nomor 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4,5 juta. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 14. Penggelapan. Pasal 486 Undang-Undang 1 tahun 2023, setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena tidak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 900.000. 15. Kejahatan keuangan online. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 16. Pelanggaran privasi. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 2028 ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya ke-16, pencurian akses. Dalam pasal 486 Undang-Undang 1 dari tahun 2023, setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Dalam Undang-Undang KUHP pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak Rp900. Yang ke-18, kejahatan seksual. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 undang-undang ini adalah penjara paling lama 4 atau 12 tahun dengan denda paling banyak 50 juta. Sedangkan menurut hukum pidana Islam pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dijatuh hukuman ta'zir. Dalam Undang-Undang KUHP pasal 289, barang siapa dengan kekerasan atau ancam kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan berbuat cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 9. Pemerasan online. 19. Pemerasan online. Pasal 27 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Dalam Undang-Undang KUHP pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang diujikan menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Ke-20 yaitu kejahatan sumber daya komputer. Pasal 35 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem komputer, mendistribusikan atau mentransmisikan data, menghancurkan atau mengubah, menambahkan, mengurangi data elektronik sehingga merugikan sistem tersebut, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dalam Undang-Undang UKHP pasal 32 ayat 1, pasal 32 ayat 1, 2 dan 3. Undang-undang itu terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Junto pasal 34 undang-undang itu yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencurian uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari tugas UAS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.